Pemirsa, kami hadirkan informasi terkini langsung dari Aceh Tamiang bersama rekan kami Wana Sari yang sudah berada di lokasi. Wana, informasi terkini bagaimana kondisi di sana? Ya, Anda dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat lokasi lainnya yang terdampak sangat parah diterjang banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang. Di tempat saya mengabarkan ini adalah sebagian kecil dari ratusan desa di Kabupaten Aceh Tamiang ini yang rusak parah dan harus dibangun kembali. Karena di sini saja sudah ada puluhan kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan ini adalah kondisi yang bisa dilihat sejumlah masyarakat di sini bahkan mencuci pakaian dari air sisa banjir yang kondisinya keruh. Kemudian ada warga juga yang mengais puing-puing bangunan yang barangkali menurut mereka ini masih bisa digunakan untuk membangun gubuk sementara begitu. Dan kondisinya masih porak-poranda karena untuk membersihkan lokasi ini saja belum bisa dilakukan karena material banjir juga masih menumpuk. Kemudian warga di sini juga tidak bisa membangun rumah-rumah mereka hanya bermodalkan kayu-kayu sisa begitu. Dan untuk bantuan memang sejauh ini mulai mengalir dari berbagai pihak dan kami melihat intensitas distribusi bantuan itu mulai dari posko sudah terlihat ke kecamatan-kecamatan. Persisnya ada 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak. Namun menurut warga, bantuan-bantuan tersebut dirasa belum mencukupi karena rata-rata per kepala keluarga mereka menerima bantuan seperti 1 kilogram beras, kemudian 2 butir telur, dan hanya beberapa bungkus mie instan. Dan menurut warga itu hanya bisa dikonsumsi dalam 1 hari saja. Sementara untuk berikutnya, hari-hari berikutnya warga hanya berharapkan bantuan dari warga lainnya yang atau dermawan yang kebetulan sedang melintas ataupun membagi-bagikan bantuan untuk warga di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan dari data yang dirilis oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang ada sekitar 200.000 warga yang memilih untuk mengungsi di 400-an titik pengungsian dan ada sekitar 88 ribuan warga yang memilih untuk tidak mengungsi termasuk warga-warga yang kami hampiri di sini. Mereka rata-rata memilih untuk membangun gubuk begitu daripada mengungsi di tempat-tempat pengungsian yang sudah disiapkan. Kami akan berbincang dengan seorang warga di sini yang sejak tadi kami perhatikan sedang mengais sisa material bangunan yang barangkali masih bisa digunakan. Selamat siang dengan Pak siapa? Pak Dayat. Pak Dayat ya? Iya, Dayat. Oke. Pak Dayat saya panggil ya. Pak, sedari tadi kami perhatikan Bapak mengambil paku-paku ini dari kayu-kayu kemudian mengumpulkan ini buat apa ya Pak ya? Buat untuk bangun barak gitu untuk sementara gitu, supaya kalau hujan kita nggak kehujanan gitu kan. Boleh ditunjukkan Pak di antara puing-puing ini yang mana rumah Bapak? Oh, rumah saya yang itu tuh, yang ada plastik birunya itu, yang ada sengnya itu udah habis, udah rata, udah kena. Jadi selama hampir 3 pekan ini Bapak tinggal di mana? Ini di samping kami buat sementara. Ini ya. Iya, yang di samping ini. Pak, kenapa tidak memilih tinggal di pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah seperti di GOR misalnya atau di lokasi lainnya? Oh gitu, ini baru dengar aja ini. Kalau memang ada barak di sana kan, tapi kan bagusnya ya di sini, pinginnya gitu. Jadi biar dekat rumah gitu. Bisa mengais sisa-sisa bangunan gitu ya? Tapi Tapi kan Pak dengan kondisi seperti ini kalau hujan, Bapak kehujanan, kemudian siang hari panas sekali, terus untuk makanan sehari-hari untuk anak-anaknya bagaimana? kalau makanan mungkin ada juga yang ngasih tuh di pinggir-pinggir jalan gitu. Ada juga yang ngasih-ngasih. Kalau di posko mungkin agak lambat lah poskonya kan, karena rame gitu mungkin ya. Oke. Kalau tempat tinggal tuh yang dibutuhkan kayak tenda-tenda gitu Bu.
terus sama alas-alas tidur gitu kan. Nah itu Sejauh ini butuh. sudah didapatkan belum? Kalau itu belum. Makanya Bapak mau membangun barak sendiri ya Pak ya? Iya gitu, seperti Ibu bilang tuh benar. Pak, apalagi yang Bapak butuhkan Pak sejauh ini? Sejauh ini karena musibahnya kan baru kan nggak mungkin juga kita harus wow gitu kan untuk pembangunannya kan. Ya kita terima aja lah seperti apa bantuan-bantuan dari pemerintah gitu ya. Baik, terima kasih Pak Dayat atas waktunya. Dan pemirsa, kami juga mengamati aktivitas masyarakat di sini seperti mandi, kemudian mencuci pakaian-pakaian mereka hanya dengan sisa-sisa air banjir yang tergenang begitu. Ini kondisinya sangat memprihatinkan karena memang sejauh ini sudah memasuki pekan ketiga, warga sulit mendapatkan air bersih, apalagi penerangan praktis di seluruh Kabupaten Aceh Tamiang ini belum nyala sehingga malam hari juga terlihat seperti kota mati dan tidak ada kehidupan begitu. Dan saya coba akan berbincang dengan warga lainnya di sini yang memilih untuk tinggal di barak-barak yang mereka bangun daripada tinggal di pengungsian. Ibu Yuliana boleh gabung bersama kami? Oke. Mungkin di sini ya Bu ya lebih oke. Oke, Ibu Yuliana ini sudah berapa hari Bu tinggal di sini? Dari Oke, boleh maju lagi Ibu ya. Sudah berapa hari tinggal di sini? udah ada seminggu lebih lah, 10 hari udah ada. Seminggu lebih. Iya. Oke. Oke, Ibu kenapa memilih tinggal di barak ini daripada di pengungsian? Pengungsiannya pun di masjid kak, nggak ada tempat lain. Kan di sana karena kita nggak ada pangan, ya nahan lapar lah kita kak. Makanya bagus tempat sendiri, bagus tempat sendiri. Tapi kan di sini kan Ibu siang hari panas, kemudian malam hari bisa terkena hujan karena cuaca di sini juga kurang baik ya Bu ya. Ibu kenapa? Lagi hamil juga ya Bu ya? Ya. Nah, kenapa Bu tetap di sini? Habis mau kemana lagi kak? Tenda nggak ada. Ini pun karena lapar orang pun udah mau diusirnya pun. Mau diusir? Awalnya dia nggak mau buat sini. Udah saya bangun kayak gini, dia sibuk minta kemari. Makanya saya bingung juga kak, kemana saya pergi lagi. Rumah Ibu sebelumnya yang mana Bu? Di sebelah sana ya? Yang ujung tadi kak. Oke. Bu Yuli, ini bersama siapa tinggal di sini? Ya anak-anak. Berapa? Anaknya 4. Oke. Suami lah 6 jadinya. Anak-anak gimana kondisinya sekarang? Ya itu sehat, alhamdulillah. Bu, dengan kondisi seperti ini Ibu tidak khawatir? Ini kan kondisinya lagi hamil ya Bu ya? Lagi hamil, nggak khawatir dengan kesehatan bayinya? Ya, khawatir lah kak, cuman mau kayak mana lagi kita buat. Udah emang kayak gini keadaannya. Yang penting anak-anak ini sehat, jangan sakit-sakit. Ya gitu aja. Gimana Ibu memenuhi kebutuhan seperti makan aja Bu? Ada yang ngasih bantuan nggak? Ya nyarilah ke depan, kejar-kejar gitu. Kalau untuk dapur-dapur umum kurang meyakinkan. Cuma 2 hari aja, lepas itu udah nggak tahu kita kemana. Ibu, ini anak-anak kan tidur di sini juga. Iya. Ibu katakan tadi mereka kondisinya sehat. Ada nggak Bu bantuan seperti obat-obatan Bu yang diberikan? Ya nyari juga. Nyari Obat gitu, misalnya ada tempat kesehatannya pergi. Nah, kalau untuk sampai kemari belum ada. Ya nyari. untuk kebutuhan dapur juga gimana Bu? Ibu nyari? Ya untung ada keponaan ngejar di sana. Nyari jalan, ya ukurannya nyawa lah. Kan gitu. Tidak ada bantuan pemerintah Bu yang datang kemari mungkin? Kadang suruh ambil di depan, kadang pas tiba datang udah nggak ada. Ya udah mau bilang apa kak? Kalau untuk di desa nggak ada harapan kalau nggak nyari di depan. Bu, dengan kondisi seperti ini Bu, apa yang paling Ibu butuhkan, apa yang Ibu inginkan, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah Bu? Ingat sih, ini rumah lagi kak. Karena kalau makan bisa saya cari, saya kerja, penting ada tempat tinggal. Itu aja. Bu, saat ini kan pemerintah belum tahu Bu, belum memberikan keputusan apakah akan memberikan rumah atau kebijakan seperti apa terkait rumah-rumah warga.
Gimana Ibu bertahan hidup dengan keluarga Bu? Mau gimana ya, Kak? Nggak tahu pun saya mau bilangnya lagi pun. Ya kalau ada sana ada apa-apa depan ada tenda, ya udah nanti cari lapak lain gitu. Ini tenda pun belum ada. Mau kayak mana? Ibu sehari-hari ada pekerjaan Bu atau ada usaha yang? Nyuci, gosok. Suami pangkas kemarin di tiang ini. Cuma dahuluan nanyut. Nah, ya selebih dari itu makanya nggak tahu lagi lah Kak. Mau kayak mana? Makanya harapannya yang penting ada tempat tinggal. Yang untuk nanti rezeki mana tahu nanti Allah lebih dari ini ngasihnya kita bisa berusaha. Sudah sempat ke posko utama Bu untuk minta beras barangkali atau minta mie instan? Udah kemarin Kak, berebut nunggu dari pagi sampai sore. Yang dapat cuma sabun. Nggak ada. Habis berasnya. Oke, baik, baik. Ibu Yuliana, terima kasih atas waktunya. Ini kondisi yang mungkin kami sulit mengatakannya ya pemirsa, karena Ibu Yuliana ini sudah membangun barak di sini, tapi ternyata sama yang pemilik tanah ya Bu ya. Dia juga sudah mulai terancam dan tidak tahu harus tinggal di mana lagi begitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi atensi yang bagi pemerintah maupun pihak-pihak terkait, karena ini sudah memasuki pekan ketiga bencana di Kabupaten Aceh Tamiang ini. Kami melihat belum ada seperti penerangan maupun air bersih yang sangat diharapkan warga ini ternyata belum terrealisasi. Saya kembalikan ke Anatia Lita di studio. Baik, terima kasih laporan langsung Wanasari dari Aceh Tamiang. Semoga bantuan segera masuk ke wilayah Aceh Tamiang dan berbagai lokasi yang saat ini masih butuh bantuan.